Filosofi Teras, salah satu buku self-development favorit gua tentang Stoicism karya Mas Henry Manampiring akan dijadikan film. So excited. Nah, film ini diproduksi oleh MD Pictures. Adaptasi film ini akan mengangkat kisah drama keluarga yang emosional dengan sentuhan nilai Stoicism sebagai ruh dalam buku aslinya. Kapan tayang? Hingga akhir Februari 2026, pihak produksi belum mengumumkan tanggal resmi penayangan film ini di bioskop Indonesia. Proses produksi diketahui baru saja dimulai, sehingga kemungkinan film Filosofi Teras akan tayang kemungkinan akhir 2026 atau 2027 mendatang. Film ini disutradari oleh Afandi Abdul Rahman dan dibintangi oleh beberapa nama populer seperti Sherina Munaf, Ge Pamungkas, dan Z Asadel. Nah, sebelum kita nonton film Filosofi Teras, gue mau share beberapa film yang gue suka banget dan kebetulan stoik banget. Tanpa sadar, kita tuh sering terinspirasi film bukan cuma karena ceritanya sedih atau epic, tapi karena karakternya punya mental tahan banting. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, mereka nggak tumbang walau dunia runtuh. Nah, itu adalah inti dari Stoicism. Di Filosofi Teras dijelaskan konsep paling dasar Stoicism atau Stoicism, dikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Menurut para filsuf seperti Epictetus yang juga dibahas di buku itu, penderitaan datang bukan dari kejadian tapi dari penilaian kita terhadap kejadian itu. Nah, sekarang kita coba lihat film-film ini. Yang pertama adalah The Shawshank Redemption. Andy Dufresne diperankan oleh Tim Robbins di penjara atas tuduhan yang tidak dia lakukan. Hidupnya hancur, reputasinya musnah, masa depannya gelap. Semua di luar kendalinya. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang, cara dia merespon keadaan. Ada dialog ikoniknya ketika lagi ngobrol dengan Alice Boyd diperankan oleh Morgan Freeman. Get busy living or get busy dying. Sibukkan diri untuk hidup atau sibukkan diri untuk mati. Itu stoik banget. Di Filosofi Teras dijelaskan bahwa kita tidak bisa mengontrol nasib, tapi kita bisa mengontrol sikap. Andy memilih hidup bahkan di tempat yang paling gelap, yaitu di penjara. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan takdir, dia membangun perpustakaan, dia belajar, dia menyusun rencana diam-diam dari penjara selama 20 tahun. Stoicism adalah bertindak tenang dalam keadaan ekstrim. Lalu yang kedua adalah The Pursuit of Happiness. Di sini ada tokoh Chris Gardner diperankan oleh Will Smith. Kehilangan pekerjaan, rumah, dan hampir harga dirinya. Ada satu adegan yang menurut gue sangat stoik banget. Ada dialog dia dengan anaknya. Don't ever let somebody tell you can't do something. Jangan pernah biarkan siapapun mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Kalimat ini sering dianggap motivasi biasa, tapi kalau ditarik ke Stoicism, ini soal mengendalikan pikiran sendiri. Dalam Filosofi Teras ada pembahasan tentang bagaimana opini orang lain bukan sesuatu yang ada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah usaha dan respons. Chris tidur di toilet umum. Dia ditolak berkali-kali, tapi dia tidak membiarkan penolakan menentukan identitasnya. Stoicism mengajarkan nilai diri kita tidak ditentukan oleh keadaan eksternal. Dan film ini menggambarkan itu dengan kejam tapi indah. Lalu yang ketiga adalah Gladiator. Maximus Decimus Meridius yang diperankan oleh Russell Crowe, seorang tentara Romawi yang kehilangan segalanya, istri, anak, status, kekuasaan. Nah, semua diambil dalam satu malam. Ada dialog legendarisnya Maximus dengan pasukannya. What we do in life echoes in eternity. Apa yang kita lakukan dalam hidup akan bergema di keabadian. Ini bukan sekedar kalimat keren, ini tentang kebajikan. Dalam Stoicism, satu-satunya hal yang benar-benar baik adalah karakter dan kebajikan, bukan kekayaan, bukan kekuasaan. Maximus tidak berjuang untuk balas dendam semata, dia berjuang menjaga kehormatan. Dia tetap bermartabat, bahkan sebagai budak. Stoicism mengajarkan kita mungkin tidak bisa memilih nasib, tapi kita selalu bisa memilih untuk tetap terhormat. Yang menarik, film-film ini tidak pernah menyebutkan sama sekali kata Stoicism, tapi nilai-nilainya hidup di dalam film tersebut. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan, kendalikan pikiran kita, bertindak dengan kebajikan, tetap tenang dalam penderitaan. Setelah baca Filosofi Teras, gue jadi nonton film dengan cara yang berbeda. Bukan cuma menikmati cerita film, tapi mempelajari karakter-karakter yang tahan banting secara mental. Karena hidup kita ini tidak luput dari masalah. Makanya kita butuh mental yang lebih kuat saat masalah datang.